Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini gua ngopi. Gua hari ini pengen ngebahas tentang apa ya? Suzon, husnuzon, apa lagi ya? Pokoknya tentang orang cemen, penakut, katro, deso, jadi judulnya lo jangan pernah nganggap remeh orang yang penakut, orang yang cemen, pecundang, pendiam, kalem. Nah, hati-hati tuh. Nih gue pesen aja nih berdasarkan hasil riset, pengalaman dan lain sebagainya, bla bla bla. Jadi lo jangan pernah anggap remeh orang yang penakut, cemen, katro, pecundang, pendiam, kalem. Hati-hati, jangan anggap remeh. Dia nggak berani depan tapi di belakang bisa lo diomongin, nggak habis lo dijelek-jelekin. Itu tipikal pengecut, pecundang, penakut. Habis lo dijelek-jelekin. Dia nggak berani di depan, nusuk dari belakang. Nusuk bukan kata kiasan ya, tapi nusuk beneran dengan pisau. Dia nggak berani di depan buat fighter, tapi di belakang langsung ditusuk. Jangan macem-macem. Nah, itu tipe pecundang, penakut, pengecut. Dia berani apapun di belakang. Jangan pernah anggap remeh, ya enggak. Terus lo jangan pernah, mendingan kita ngadepin preman jelas, oh dia ini jahat gitu, gue bisa, gue harus menghindar. Oh ini dia brengsek, gue harus menghindar. Ketimbang orang yang kalem, lembut kelihatan. Jadi lo cenderung gampang ditipu kita nih, ya enggak, dengan tampilan, dengan gaya, dengan bahasa. Hati-hati saudara, jangan tertipu dengan penampilan, gaya, bahasa. Justru dia menipu kita, justru kita dibantai dari belakang. Hati-hati. Itu pesan dari Ustaz Bodong berdasarkan hasil riset, pengalaman dan lain sebagainya. Jadi begitu, jangan pernah anggap remeh. Terus jangan pernah lo percaya. Gue tadi balik lagi ya, tadi ya tentang jangan anggap remeh ya, pecundang balik. Berani di belakang, nggak berani fighter, ya enggak. Dia bisa omong, abis kita diomongin jelek-jelekin, aiu si anu, aiu jahat orang-orang begitu. Jahat orang-orang pengecut. Bahkan cenderung dia sifatnya psikopat. Ingat, psikopat. Kelihatan kalem, habis lo dibantai di belakang. Ya, terus penipu tadi dengan tampilan, dengan gaya, bahasa. Mendingan kita ngadepin penjahat sekalian. Oh dia jelas-jelas jahat, gue harus hati-hati. Oh ini brengseknya orang, gue harus hati-hati. Kalau ngadepin orang kayak gitu kita nggak bisa hati-hati. Tampak jelas di depan mata kayak orang benar, tapi di belakang habis. Dan kenyataannya dia tuh lebih dari preman, lebih dari penjahat kelakuannya, ya enggak? Lebih dari pemabuk bahkan dia kelakuannya. Ingat, ini berdasarkan pengalaman gua. Gitulah kehidupan. Kalau nggak gitu, oh kenapa Tuhan menciptakan bla 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 bla? Itu urusan Tuhan. Emang maunya Tuhan, skenario nya biar seru dunia. Kalau nggak gitu nggak punya cerita dong, ya nggak. Kalau Tuhan mau bikin baik semua sedunia, bikin bisa. Kenapa enggak? Nggak ada yang mungkin buat Tuhan. Kalau mau Tuhan bikin semua sifatnya manusia ini seperti malaikat, bisa. Nggak ada yang nggak bisa buat Tuhan. Cuma Tuhan seru. Enggak, skenario nya Tuhan si A dibikin begini, si B dibikin begini, si C terus dan seterusnya gitu. Kan dulu pesan Ustaz Bodong,
bawa nama Tuhan dimanapun lo berada. Tuhan itu pengen disebut. Buka kabul kapan gue rokok. Gue ingat dulu ada pesan satu guru, ada pesan satu habib. Dia bilang zaman sekarang dan zaman dahulu itu beda. Kalau zaman dulu orang wajib husnuzon, wajib. Kalau zaman sekarang wajib suuzon, wajib berburuk sangka. Kenapa? Sekarang kan nih, bukan gue bilang tadi, dengan tampilan bagus, cakep, dengan gaya bahasa cakep, tapi dia penipu. Kalau dulu real, emang ini orang baik, gayanya begini orang baik, orang jahat begini gayanya. Real kalau dulu emang bener-bener. Kalau sekarang bahkan yang kelihatan jahat tapi dia baik, yang kelihatan rapi semua maunya dari A sampai Z tapi dia bajingan tengik, udah bajingan pakai tengik. Gimana ceritanya? Bayangin nggak lo, udah bajingan pakai tengik. Jadi jangan pernah percaya siapapun. Bahkan dalam satu keterangan, lo sama anak bini lo aja jangan percaya. Dalam arti kata lo harus curiga sifat gaya dan mereka tuh, lo mau kemana, mau ngapain, sama siapa ya, itu wajib curiga. Apa lagi sama orang lain, mas bro, lo camkan ya enggak. Terus dalam satu keterangan lagi, ini zaman gila, zaman edan, udah lo bahasanya lo bawa diri aja deh, selamatin diri lo dan keluarga lo gitu. Ada satu keterangan gitu. Jadi lu nggak usah ngurusin orang lain. Balik lagi, ya enggak. Zaman sekarang jangan percaya sama orang, harus suuzon. Ya enggak. Lu apalagi urusan bisnis, urusan duit, ya Allah. Sekarang bahasanya lu duit 2000 perak, duit parkiran itu bisa bunuh-bunuhan. Banyak di berita seperti itu. Lo temen ngopi, temen ngobrol tiap hari lo kayak my friend, bestie ya enggak, apalah bahasa sekarang bestie, taunya menikam dari belakang, taunya berkhianat, ya enggak. Temen bisnis, orang minjem duit, bla 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 bla, caci. Apalagi urusan fulus, sensitif mas bro, ya enggak. Apalagi urusan bos. Dulu pernah gua satu kerjaan salah satu seorang teman. Ini orang baik, asik, orang punya duit dah bahasanya. Bro, gue minjem duit dong. Gue dulu soalnya pernah gue minta gitu. Bro, gue minta dong duit, gue dikasih duit cepet. Nih, gue kasih. Nah, dia orang baik. Yang kedua kali lagi udah lama, selang lama. Gue minjem, akhirnya karena gue malu, gue minjem. Akhirnya dia tembak, lu minjem apa minta? Gitu. Yaudah deh minta, udah dikasih gue. Nah setelah itu gue terpikir kayaknya ini orang nggak mau ribet gitu. Suatu saat ke depan nanti lu gara-gara minjem duit lama nggak balikin jadi bla 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 bla, lu ada gesekan jadi renggang. Nah, itu masalahnya. Itu benar, gue punya temen. Jadi hati-hati, apalagi masalah duit, apalagi ya masalah harta warisan. Wih, itu lebih serem lagi mas bro. Jadi jangan pernah percaya sama siapapun. Lo temen ngopi tiap hari, ngopi bareng nih, enggak, ngopi bareng, itu bisa berkhianat sama lo. Lo bisa ditusuk dari belakang sama dia, gila kan? Itu hati-hati. Jadi kalau urusan duit, bisnis, hati-hati. Mendingan lo bilang bisnis is bisnis, temen is temen, enggak, temen-temen, bisnis, ayo udah, bisnis sama gue jelas. Jangan pakai nggak enakan lah sama temen, nggak ada. Jangan pakai nggak enakan dah, bilang A B gitu. Nih gua ada nih, lo minjem berapa ya, ayo perjanjian hitam di atas putih. Itu jangan pernah lah sama temen ini, lo sama temen perhitung, enggak, jangan. Harus perhitungan, harus ada tertulis hitam di atas putih. Emang lo minjem 1 juta, 10 juta, 100 juta,
Hatta 500.000 atau 100.000 itu bisa bermasalah. 10.000 lo bisa bermasalah. Mendingan lo perjanjian hitam di atas putih bahasanya. Lo mau ngulangin kapan? Besok ya, tulis bla 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 bla. Gitu. Jangan bodoh zaman sekarang, jangan. Apalagi urusan gede, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apalagi urusan duit gede, tulis hitam di atas putih, ada materai bla 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 bla. Kita harus mikirin ke depannya di kemudian hari bagaimana kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Balik lagi. Karena gue biar gini-gini gue udah kenyang makan asam garam dan sebagainya. Begona. Jangan pakai nggak enakan deh, nggak ada tuh. Bodoh lo hari gini pakai nggak enak sama temen, nggak enak sama saudara. Jangan. Lo awal dari nggak enak terusnya lebih enak. Jadi panjang urusan. Hati-hati tuh masalah duit, bisnis, apalagi warisan, hati-hati. Jadi hati-hati, jangan pernah percaya. Hati-hati sama orang-orang yang penakut, pecundang, pengecut. Hati-hati, jangan anggap remeh. Hati-hati dengan orang yang tampilan perlente, nggak keren, rapi, gaya bahasanya manis. Hati-hati. Jadi intinya lo jangan pernah percaya, lo harus suudzon, wajib suudzon. Ini pesan gua. Jadi begitu, berdasarkan pengalaman. Begitu Mas Bro. Jangan pakai nggak enakan deh. A bilang A, B bilang B gitu. Gak ada gua. Walaupun lo punya bos gue minjem duit kan, cepet dah. Nggak ada gua. Walaupun lo ada bilang nggak ada, karena lo tahu ini bakalan ke depannya ini bakalan begini nih. Nggak ada, bohong dalam arti kata di hati lo bilang aja nggak ada buat lo maksudnya. Kalau buat gue banyak. Begitu aja lo akalin. Jadi lo nggak bohong-bohong banget. Nggak ada buat lo. Kalau buat gue banyak, gitu. Begitu. Ingat, satu lagi jangan pernah percaya. Wajib berburuk sangka pada zaman ini. Beda dengan zaman dahulu. Wajib berburuk sangka. Jangan anggap remeh, pengecut, pecundang, penakut, orang pendiam, orang kalem. Jangan anggap remeh. Bisa kebalikannya. Ya tuh. Udah gitu aja dah. Jadi ini gue cerita tentang kehidupan zaman sekarang. Jadi salah satu seorang guru bilang, dia bilang zaman sekarang udah lo jaga diri lo, keluarga lo deh. Jangan sok jadi pahlawan. Kalau gue sok jadi pahlawannya karena gue ngingetin aja nih di konten gue. Gue nggak ngomong perorangan biar dunia tahu. Begitu, paham ya sampai situ ya. Yang percaya sama orang lain yang percaya, yang mendekat jangan percaya, anak bini jangan percaya lo. Udah, wajib lo tanamkan apapun itu suudzon, harus berburuk sangka. Enggak, begitu aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aja kurang lebih dah. Yang penting lo udah memberikan solusi ya. Mengingatkan aja lah gitu dah. Oke, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.